ada cewek yang Namanya Zara. Han. Putusnya karena si A dan si B, tapi nggak jadian. Terus ngapain kalian putus? Pertemuan Avo yang kedua kali ini malah berubah jadi obrolan deep talk tentang hubungan masa lalu antara Fata dan Akila. Awalnya cuma dibungkus sebagai penjelasan buat Oliver, biar Oli paham kenapa Fatkil bisa putus. Tapi makin dibahas justru terasa kalau setelah sekian lama masih ada ganjelan yang belum benar-benar selesai di hati mereka berdua. Ya pada akhirnya guys, cara kita memahami cerita ini tergantung sudut pandang masing-masing. Kita cenderung membenarkan ya karakter yang kita suka dan tanpa sadar menyalahkan yang enggak kita suka. Malam itu di sebuah kafe sambil menunggu Oli datang, Fata dan Akila menyempatkan membahas bisnis mereka seperti biasa. Suasananya masih terasa normal nih sampai akhirnya Oli tiba. Disambut dengan basa-basi ringan sebelum Oli mengajak mereka ke lapangan basket tempat dulu jadi saksi kebersamaan mereka. Di sana obrolan mulai berubah arah. Oli dengan santai menanyakan perkembangan hubungan asmara antara Fata dan Akila. Nah keduanya sama-sama terlihat bingung harus menjawab apa. Akila bahkan beberapa kali mencoba mengalihkan topik dengan balik menginterogasi kehidupan Oli. Di pikiran Akila ada kebingungan tersendiri. Kenapa Oli nggak tahu apa-apa? Padahal ya Akila pernah memposting foto pertunangannya dengan Harry di media sosial. Nah di sini terjawabkan guys kebingungan kita. Ternyata ada alasan di balik itu. Rupanya ya Oli memang sengaja menonaktifkan akun media sosialnya atas perintah dari Pak Ares sebagai syarat bekerja untuk menghindari pelacakan pihak manapun. Jadi Oli pun hanya berdalih sedang sibuk dengan pekerjaan yang nggak bisa dijelaskan. Meskipun begitu, Oli cukup peka untuk menyadari bahwa Fata dan Akila sedang sengaja menghindari pertanyaannya. Rasa penasaran di hati Oli pun makin besar. Di sini Akila memberi kode halus ke Fata untuk menjelaskan status hubungan mereka. Lalu Fata pun mengungkapkan fakta yang cukup mengejutkan bahwa mereka berdua sebenarnya udah putus. Jelas dong reaksi Oli sangat kaget. Wajar aja ya mengingat Oli mengikuti perjalanan Fata dan Akila dari sekedar teman hingga berpacaran. Yang membuat Oli semakin heran, hubungan Fata dan Akila sampai sekarang tetap terlihat baik-baik aja. Bahkan masih menjalankan bisnis bersama. Seolah ya ada sesuatu yang cukup besar untuk memisahkan mereka, tapi nggak sampai merusak hubungan itu sepenuhnya. Namun arah pembicaraan berikutnya justru ya terasa agak janggal karena Akila dengan cukup santai menceritakan dari versinya sendiri. Yang ingin Akila tunjukkan ke Oli hanyalah satu hal, bahwa kesalahan sepenuhnya ada pada Fata. Dengan nada meledek, Akila menyinggung sifat Fata yang dikenal sebagai duta empati karena Fata terlalu peduli sampai melewatin batas. Bahkan Fata sampai membelikan rumah untuk seorang perempuan lain. Intinya tuh Akila mau Oli tahu bahwa bubarnya hubungan mereka dikarenakan adanya perselingkuhan dari Fata. Bahkan ada bicara Akila semakin penuh sindiran saat mempertanyakan ada kemungkinan bahwa sejak dulu saat masih berpacaran bisa aja Fata dan cewek itu udah saling mendekat diam-diam di belakangnya, atau lebih tepatnya saling mengejar. Nah jujur aja ya kita jadi dibuat bingung. Apakah selama ini sebenarnya Akila nggak sepenuhnya percaya apa yang pernah disampaikan Zara dalam deep talk mereka sebelumnya? Ataukah ini hanya bentuk luka lama yang belum benar-benar sembuh? Yang jelas penjelasan Akila pada Oli jadi mempertegas kenapa selama ini Zara selalu merasa seperti bayangan di hubungannya dengan Fata. Karena seberapapun bahagianya Akila sekarang, masa lalu itu ternyata belum pernah benar-benar selesai. Namun kebetulan di malam itu perasaan Fata sedang enggak baik-baik aja. Tadi ya sebelum pergi Fata mendengar pertengkaran orang tuanya di rumah. Ditambah hubungan Fata dengan Zara yang semakin enggak jelas arahnya. Nah di tengah kondisi itu di hadapan sahabat lama mereka, pas banget Akila justru terlihat menimpakan semua kesalahan padanya. Kalau kita mengikuti alur cerita tanpa terlewat nih guys, jelas proses yang mereka lalui nggak sesederhana itu ya. Jadi terasa aneh ketika penjelasan Akila seolah membawa semuanya kembali ke titik awal, hanya fokus di masa asrama dan mentok sampai ke bantuan rahasianya Fata pada Zara. Ya seolah semuanya berhenti sampai di sana, atau malah narasinya berkembang seakan sebenarnya terjadi perselingkuhan nyata antara Fata dan Zara yang terbongkar hingga membuat hubungan Akila dan Fata harus bubar. Yang jelas nih alhasil Fata pun gak tinggal diam. Fata mulai protes karena merasa cara Akila menekankan bahwa hubungan mereka berakhir hanya karena dirinya jatuh cinta pada perempuan lain terasa cukup sepihak dan egois. Sebagai balasan, Fata mengingatkan bahwa adanya sosok Mohan yang juga sempat memberi pengaruh di hubungan mereka.
Mendengar nama Mohan, spontan dea buat Ole sempat kaget. Sekilas Ole mengkaitkannya apakah ini adalah Arya Mohan, vokalis Sickplay yang sedang menjadi targetnya Pak Ares. Namun Ole segera mengalihkan fokusnya kembali pada dua sahabatnya yang mulai berdebat, yang sama-sama nggak ingin jadi salah satu pihak yang disalahkan. Ole ini adalah pertama kalinya melihat Fatah dan Akila benar-benar mengeluarkan unek-unek mereka secara terbuka. Dulunya Fatah hanya berani mengeluh pada Ole tentang sifat Akila yang terlalu cemburuan. Sementara Akila sering curhat ke Ole soal keinginannya agar Fatah bisa sedikit lebih bad boy, romantis tapi tetap setia, seperti karakter dalam drama Korea. Jadi dari sudut pandang Ole, masalah mereka sebenarnya sederhana, tapi dipendam terlalu lama. Keduanya nggak pernah benar-benar jujur satu sama lain, hingga hubungan mereka perlahan menjadi enggak sehat. Ya, hal ini sebenarnya pernah disinggung ya guys di alur-alur masa silam lah, terutama dari sisi Fatah yang kadang merasa sulit membicarakan banyak hal dengan Akila karena kondisi mental Akila yang BPD. Jadi Fatah emang kebanyakan memilih menyimpan semuanya sendiri karena Fatah khawatir justru akan membuat Akila semakin tertekan kalau dirinya jujur tentang apa yang dia rasakan. Sayangnya mendengar cerita dari Ole, Akila justru merespon dengan nada cukup tajam. Akila merasa disudutkan seolah dirinya menjadi sumber tekanan bagi Fatah selama mereka pacaran. Situasi pun memanas ketika Fatah membalas dengan sindiran juga, menyinggung bagaimana Akila tampak menikmati keberadaan sosok Mohan yang memiliki karakter bad boy, persis seperti yang Akila inginkan. Dan lucunya bagi Fatah, Akila sekarang malah jadian dengan Harry, sosok yang jauh lebih tenang dari Fatah. Di titik ini malah terlihat bahwa keduanya seakan ya sebenarnya belum selesai dengan perasaan masing-masing, memperlihatkan bahwa move on yang selama ini terlihat mungkin hanya di permukaan aja. Jadi bisa dibilang seakan alurnya sengaja ditarik mundur ke luka lama yang sebenarnya belum benar-benar selesai. Juga ada dialog nih pas bagian Akila memberitahukan nama si cewek itu, yaitu namanya Zara. Baik ekspresi dan nada suara Akila terlihat masih ada kejengkelan dan terdengar sedang meledek. Ini sebuah titik yang cukup penting guys. Jaikil terlihat sangat dekat, bahkan mengklaim sebagai bestie sedekat nadi. Tapi di sisi lain ucapan Akila malam ini seperti membuka celah kalau mungkin ya ada bagian dari diri Akila yang belum sepenuhnya ikhlas. Bukan berarti Akila benci, tapi bisa jadi masih ada sisa luka atau ego yang belum tuntas. Jadi persahabatan mereka terasa hangat di permukaan, tapi di dalamnya belum tentu sepenuhnya bersih. Pertanyaan penting dari Ole, kalau pada akhirnya mereka juga nggak jadian sama Zara ataupun Mohan, lalu untuk apa mereka putus? Nah ini justru ngena banget ya guys, seolah-olah mau ditegaskan masalah utamanya memang bukan orang ketiga. Kehadiran Zara ataupun Mohan cuma pemicu, bukan akar masalah. Akar sebenarnya ada di hubungan Fatah dan Akila sendiri. Pondasi yang dari awal sudah punya celah, entah dari ekspektasi, komunikasi, atau ketidakpuasan terhadap karakter masing-masing. Di sini pun terasa banget ya kalau penulis lagi mencoba meluruskan banyak hal, terutama dari sudut pandang Fatah, bahwa apa yang terlihat seperti perselingkuhan nyatanya lebih ke empati yang kebablasan. Bahkan disandingkan dengan bagaimana dulu Fatah pertama kali peduli ke Akila. Jadi dibuat paralel biar penonton mikir ulang, apakah perasaan Fatah ke Zara itu juga benar-benar cinta atau hanya pola empati yang berulang. Bahkan kita pun jadi menghubungkan dengan pola empati Fatah ke Blade alias Saruna. Apakah nantinya pun alur akan berkembang menjadi cinta atau sayang? Detail kecil masa silam nih ketika Fatah tetap mengakui bahwa Akila adalah pacarnya di depan Zara pun jadi semacam pembelaan diem-diem. Kalau niat Fatah selingkuh, harusnya Fatah bisa aja nggak mengakuinya di hadapan Zara. Fatah mengungkapkan keyakinan alasannya kenapa setelah mereka putus, Akila jadi bersikeras mendukung hubungannya dengan Zara. Hanya karena sebagai bentuk rasa bersalah Akila sendiri, karena dulunya saat pacaran dengan Fatah, Akila sudah memiliki perasaan cinta yang dalam ke Mohan. Nah menariknya di sini guys, Akila sempat terdiam. Terasa ya asumsi Fatah emang enggak sepenuhnya salah. Ya dalam alur yang kita tonton kan emang kenyataannya seperti itu, sesuai dengan deep talk antara Akila dan Zara sebelumnya. Lalu Akila pun membahas adegan pertama kali melihat Fatah memeluk Zara sewaktu di asrama. Nah kemungkinan besar memang akan diperjelas lagi biar penonton bisa melihat versi kejadian yang lebih utuh. Di sini alasan Fatah saat mereka deep talk terakhir kali masih banyak hal yang ditahan dan kalimat yang harus difilter untuk menghargai perasaan Akila. Jadi Fatah ingin menumpahkan semuanya agar benar-benar tuntas. Entahlah untuk apakah semua ini kembali dibahas, terutama Akila yang sudah bertunangan dengan Harry. Semua ini jadi terasa ya seperti membuka luka yang sebenarnya nggak perlu lagi disentuh terlalu dalam.
Disinilah ya guys peran Ole terasa sangat penting. Dengan usianya yang lebih tua 2 tahun, Ole menjelma bagaikan jadi kakak yang dewasa, jadi penyeimbang, nggak membela siapapun tapi juga nggak menyalahkan. Namun Ole pun mengingatkan bahwa bukankah Akila dulunya sangat mengagumi sifat Fata yang peduli pada orang sekitarnya. Nah ini sih jadi kayak menampar realita bahwa hal yang pernah dianggap indah malah justru jadi sumber masalah. Jadi kesimpulannya ada kemungkinan besar dua tujuan penulis dengan alur yang maju mundur ini. Satu, mungkin untuk membuka ulang fakta dari berbagai sudut pandang, supaya ya kita para penonton sadar kalau kebenaran itu enggak pernah tunggal. Apa yang selama ini terlihat jelas ternyata bisa punya makna berbeda kalau dilihat dari sisi lainnya. Dua, mungkin sekaligus penulisnya ingin membersihkan karakter-karakter yang selama ini dianggap pihak ketiga, terutama Zara, bahwa mungkin Zara bukanlah perusak tapi hanya bagian dari situasi yang memang sudah rapuh dari awal. Nah ini bukan cuma soal membenarkan siapa ya, tapi lebih menunjukkan bahwa hubungan itu hancur bukan karena satu orang, melainkan karena banyak hal kecil yang dibiarkan menumpuk. Dan pada akhirnya guys, semua balik lagi ke sudut pandang masing-masing. Mau melihat ini sebagai usaha penulis merapikan cerita atau sekedar pembelaan karakter tertentu, itu tergantung bagaimana kita sebagai penonton mau memilih untuk memahami ceritanya.